Mantap, bismillah. Sukari tinggal dikit. Minumnya ini coy. Jangan lupa order. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe. Papai dimulai aja. Papai Ya. Baik, kita mulai. Lupa buka. Sudah siap ya, Pak? Ya. Bisa saya buka aja mungkin ya, Pak? Ya, Bu. Silakan, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, alhamdulillah. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga yang hadir yang kita selalu kerjasama ya Pak setiap tahunnya dengan Pak diwakilkan oleh Pak Ripai dan diwakilkan oleh Pak Ridwan sebagai bagian kurikulumnya ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya nih Pak. Nah, webinar kali ini kan kita biasa sebutnya workshop online atau seminar online. Fungsinya adalah yang pertama untuk silaturahmi, kedua adalah untuk mengetahui materi-materi yang nanti akan disampaikan gitu. Sebelumnya saya juga mau kasih tahu Pak kepada anak-anak ada beberapa poin penting, poin yang keuntungan yang akan adik-adik dapatkan atau nanti Bapak juga bisa ambil ilmunya karena kami sudah siapkan pemateri yang luar biasa ini tentang di dunia digital ya, sudah membranding dirinya dengan dosen digital tentunya, dan Bapak ini juga sebagai seorang dosen di Politeknik LP3I Jakarta kampus khususnya di Keramat Raya ya. Baik, dengan peserta yang sudah 21 orang, ya. Yang pertama di webinar kali ini untuk yang hadir hari ini akan diberikan sertifikat, ya sertifikatnya bisa langsung diambil langsung ke Politeknik LP3I Jakarta. Untuk adik-adik boleh siapkan alat tulisnya, bisa untuk mencatat semua yang nanti ilmu-ilmu yang akan tercurahkan dari pembicara kita Pak Muhammad Izar Albana, seperti itu. Yang ketiga adalah bagi adik-adik nanti yang bertanya dengan pertanyaan yang terbaik tentunya atau dua pertanyaan pertama akan kami berikan beasiswa ya, beasiswa khusus Pak, yaitu dari Politeknik LP3I Jakarta. Terdengar suara saya Pak? Terdengar Bu, terdengar. dengar jelas, alhamdulillah. Oh, terdengar ya, terdengar jelas ya. Takutnya saya terlalu cepat berbicara. Oke, buat adik-adik, ya baik Bapak. Tadi ada manfaat. Semoga materi-materi yang disampaikan relate sama Bapak program dari MA Mudia serta adik-adik, karena tema yang akan kita bawa kali ini adalah tentang digital marketing, di mana digital marketing itu di masa era pandemi saat ini itu amat sangat bermanfaat banget. Kalau kita tidak bisa bertransformasi atau berubah ke arah yang lebih digital, mungkin kita akan tergilas dengan zaman, karena kita nggak akan bisa melakukan apapun gitu. Nah, dengan eranya digital marketing ini, tentu walaupun kita tetap di rumah, stay at home, ya, tapi kita akan bisa terus mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya. Bukti sekolah juga via online itu adalah bagian dari digital gitu ya. Lalu kita
belajar seminar online atau tatap muka atau kita komunikasi bersama keluarga juga tentunya dengan menggunakan digital-digital yang ada. Platform-platform yang ada juga sekarang juga banyak. Yaitu dengan begitu kita harus mampu bertransformasi dengan keadaan yang sekarang. Jadi kita tidak perlu menyerah dengan keadaan yang sekarang seperti itu. Baik, jumlah pesertanya juga sudah lebih banyak ya Pak, ada 26. Langsung aja nih, saya memperkenalkan diri. Nama saya Meisha Masito, biasa dipanggil kakak aja, lebih dekat. Kak Meisha, boleh. Saya sebagai seorang moderator juga yang akan membimbing seminar online ini dari awal sampai akhir. Nanti di sesi setelah ini ada sesi materi, setelah ada sesi materi akan ada sesi Q&A, sesi tanya jawab langsung dengan pemateri. Lalu nanti kita ada juga adalah sesi ngobrol dengan alumni. Kebetulan kami mengundang khusus alumni dari MA Al-Muda Syria yang memang kuliah di Politeknik Al-Fatihah Jakarta, kampus Keramat Raya khususnya. Jadi nanti biar adik-adik mempunyai motivasi ke depannya langkah apa yang harus dilakukan setelah kelas 12 gitu. Karena saya yakin banget ya pendidikan itu adalah satu batu loncatan untuk memecah kemiskinan gitu. Jadi kalaupun kita tidak punya materi yang cukup, tapi kalau kita punya pendidikan yang tinggi, kita akan masuk ke level manapun dan kita juga akan bisa masuk ke kelas manapun gitu, karena dengan pendidikan kita jadi pede berbicara dengan siapapun tentunya. Setuju ya Pak Guru ya? Yap, setuju banget. Benar ya, karena ya dengan kita punya pendidikan ya kita bisa ngobrol sama siapa aja ya. Kalau kita tidak punya pendidikan otomatis alam juga akan merespon yang lulusan SMP pasti akan bergaul dengan lulusan SMP, yang lulusan SMA atau MA dan sederajat juga akan bergaulnya gitu. Jadi memang itu alam juga akan adaptasi sendiri, akan merespon lagi. Jadi dengan ini adik-adik jangan sampai berhenti pendidikan sampai dengan hari ini. Setelah lulus biar ada jenjang-jenjang yang lebih bagus lagi supaya bisa meningkatkan derajat adik-adik. Serta orang tua, tentunya guru juga. Oh, murid saya pintar yang itu, gitu. Baik Bapak, langsung aja kita sapa dulu aja nih pematerinya dengan Pak Geza yang biasa disebut, yang dikenal banget dengan membranding dirinya sendiri dengan dosen digital. Halo Pak Geza. Halo ya. Bu Mei. Wah. Halo Pak Geza. Ya, Pak Fai. Pak Geza ini dosen Pak dengan segudang prestasi, muda, milenial, kuliahnya overseas ya, kuliah luar biasa ya Pak, dengan mimpi-mimpi yang awalnya mustahil ya Pak Geza, tapi gitu. Jadi adik-adik harus jadi pecutan nih motivasi supaya bisa jadi Pak Geza selanjutnya. Mungkin ini sedikit ya. Kalau menjadi Pak Habibie selanjutnya, wah ada nggak sih? Ya, mudah-mudahan ya. Oke Pak Geza, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mei. Oh, alhamdulillah. Tetap di rumah ya, ngajar dari rumah. Ngajar di rumah. Hati-hati, diabetes, duduk terus, makan. Ngemil, timbangan naik, nggak apa-apa lah, yang penting sehat. Yang penting kita bisa tahan ini. Oke. Pak Geza, ini, kita akan bersama dengan MA Al-Muda ini. Ini anak-anaknya luar biasa. Mungkin dari segi agama ini juga lebih bagus, kayak penghafal juga mungkin ya Pak ya, Paripai ya, karena madrasah aliyah. Iya, gitu. Kita sudah disiapkan Pak stage Zoom-nya dari sekolah, luar biasa. Ya. Boleh Pak Geza langsung aja, adanya juga udah nggak sabar kayaknya. Oke. Langsung aja untuk Pak Geza kita persilahkan. Oke, makasih Bu Mei, makasih Pak Fai ya. Iya Pak. Oh, Pak Fai, salam kenal Pak Fai. Mungkin baru sekali ini ketemu sama saya, walaupun ketemu virtual ya. Saya udah add Bapak loh, saya udah follow Bapak. Iya. Makasih. Dari Bu Mei langsung saya follow Instagramnya.
Langsung Aduh, saya search kemarin udah diinformasikan. aduh. Makasih banyak Pak Ya, Pei. Wah, ini kayaknya nih anak-anaknya lagi pada sholat duha kayaknya Pak. Kameranya nggak kelihatan nih. malu Waduh, Pak, masih malu. nanti malu biasa baru naik kelas 3 nih. Iya. Oke, kita mulai. Udah kelihatan Pak share-nya? Kelihatan Pak. Sudah ya. Ya, sudah Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wah, mantap nih. Ini suara teman-temannya masih pada loyo ini. Sekarang ini welcome wherever we are, teman-teman SMA nih, teman-teman saya, di adik kelas. Welcome wherever we are, ada yang tahu artinya? Ayo, ada yang berani? Welcome wherever we are. Welcome. Nah, apa tuh Pak Fai? Well, Welcome itu masa saya yang jawab sih? welcome wherever we are itu artinya apa? Anak-anak ada yang bisa jawab nggak tuh? Ayo silakan Ayo, jawab. ada yang bisa jawab nggak? Pak Ridwan mah jago deh. Aduh, Pak Ridwan ini. Welcome wherever we are artinya selamat datang dimanapun kita berada. Sekarang dunia sudah jadi satu di awang-awang sekarang kita. Teman-teman adik-adik ada di rumah, Pak Fai mungkin di sekolah, Bu Mei di Keramat, di PLJ. Kita bertemu di satu ruangan di ruangan cloud, ruangan awang-awang. Nah, setiap saya webinar itu seperti ini, welcome wherever we are. Dimanapun kita berada, kita ketemu. Sekarang nggak ada lagi batasan ruang dan waktu. Oke, terima kasih. Wah, ini karena nggak kelihatan muka-mukanya, jadi nggak kelihatan ekspresinya. Biasanya siswa itu sama mahasiswa kalau udah terima kasih itu paling senang itu, Pak. Wih, udah selesai. Gitu. Artinya udah selesai itu, Pak. Udah selesai. Nah, jadi saya, ada yang kaget. Jadi saya membiasakan ngajari ke mahasiswa atau siswa, terima kasih itu nggak harus di awal, nggak harus di akhir. Di awal pun bisa kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat teman-teman siswa yang telah datang tepat waktu di Zoom meeting ini, kan bisa juga. Jadi lebih mengapresiasi, melatih kita untuk mengapresiasi orang lain. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Pasti belum. Mau ngapain sih Kak kita Kak? Nah, mau ngapain? Boleh. Ayo ada yang berani? Setia Maileana, Yersi, Afisa, Mutia. Saya panggil-panggil ini, biarin. Iyat, Rizky Adi Maulana, Mutiara Nabila. Belum juga. Masih pada ini nih, berdoa. Ahmad Dhani, cadar Ahmad Dhani, ayo. Oh, Ahmad Dhani nih. Ayo soundnya mana soundnya? Bukan Ahmad Dhani Kak, Rahmat Dhani. Rahmat Dhani. Oke, saya biasa ngajar itu atau webinar, peraturannya boleh matiin video karena mungkin datanya, wah mahal Pak kalau nyalain data, boleh matiin video, mic-nya nyalain asal suasana kondusif. Nggak ada lagi kakak matiin air, kakak jemuran diangkat, tapi jangan sampai ada suara seperti itu, ganggu temennya, atau tukang tahu bulat lewat. Nah, mau ke WC boleh, mau jajan boleh, boleh makan, minum boleh, tapi nggak pakai bunyi-bunyinya, ntar bikin yang lain ngiler, ada yang lagi puasa lagi. Jadi itu kayak gitu saya kalau ngajar online. Ngapain sih sekolah? Ayo teman-teman, ngapain kalian sekolah? Di chat box boleh. Kalau malu ngomong. Belajar. Siapa tuh? Rahmat, belajar. Wah, ini karena ada gurunya dia bilang belajar ya. Apalagi? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu, luar biasa. Siapa lagi? Ayo, siapa yang berani? Membentuk Cari jodoh. Cari jodoh, Pak. Cari jodoh, boleh. Siapa lagi? Ayo.
Ngapain sih sekolah? Yustika, Safia, ngapain sih sekolah? Kalau kalian nggak tahu mau sekolah, ntar bingung dong. Belajar. Belajar. Luar biasa. Ini kayak belajar-belajar semua nih ya. Segera ada gurunya jadi belajar nih. Oke, sekarang hari ini kita belajar tentang motivasi kuliah atau sekolah, karir pandemi. Kita harus move on. Harus move on dengan keadaan sekarang. Oke. Motivasi, ada yang tahu motivasi? Ayo, siapa berani, siapa bisa? Motivasi apa sih? Di chat box boleh. Penyemangat. Apalagi? Hampir. Proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketentuan seseorang individu. Intensitas seorang individu. Hampir. Itu siapa tuh? Rahmat nih. Hampir, Rahmat. Ayo. Intensitas penyemangat seorang individu. Hampir. Lengkap sekali. Hampir nih. Ayo. Siapa lagi? Motivasi apa sih? Dinda? Ahmad Nazaruddin, Safia? Seftia? Motivasi apa sih? Waduh. Motivasi itu sebuah kita bisa lebih semangat dengan satu alasan mencapai satu tujuan gitu. Semangat mencapai suatu tujuan. Alfa Fernandes ya? Hampir. Mantap. Saya mau coba, Pak. Motivasi mungkin booster. Ya nggak sih? Mood booster, Bu Mei. Hampir Bu Mei. Ayo, siapa lagi? Hampir nih. Yang melatar belakangi kita melakukan sesuatu. Yang melatar belakangi kita mengerjakan sesuatu. Hampir, Pak. Kurikulum. Kurikulum. Pak Ridwan ya? Oh, Pak Ridwan. Ayo, siapa lagi? Hampir ini. Motivasi apa ya? Sebuah acuan untuk lebih baik. Sebuah acuan buat lebih baik. Farhan. Hampir. Semangat juang kayaknya, Pak. Semangat juang. Oke, hampir. Bu Mei, luar biasa 2 kali nih. Yang lain? Tambah banyak ini. Oke. Masih belum, ntar sambil jalan kalau mau jawab boleh ya. Nanti saya kasih tahu. Motivasi itu dari mana sih? Dari dalam diri. Ada dari fisiologis, rasa aman, mental, fisik, kasih sayang, harga diri, aktualitas diri, fisiologi lapar. Kalau kalian lapar, nah harus makan. Nah, kalian motivasinya berarti harus cari makan. Nah, kalau kalian haus, motivasi kalian harus cari minum berarti. Jadi motivasinya haus nih, berarti kalian harus cari minum. Rasa aman, mental, fisik. Nah, belajar itu cara bikin kalian rasa aman, jadi intelektual. Nah, itu kasih sayang dari gebetan, ya, dari teman. Perlu juga. Ya, habis itu harga diri, aktualisasi diri, jadi ketua OSIS kah di sekolahnya, itu bisa. Ada juga dari sifatnya. Apa, Raffi? Suaranya mantul, Kak. Mantul. Suaranya mantul. Tadi sih nggak pakai headset soalnya. Oh, gitu. Sekarang udah aman ya, Raffi? Udah, Kak. Udah. Mantap. Raffi ini jeli berarti ini ya. Dimatiin. Sifat motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri atau idola, ekstrinsik untuk mendapatkan hadiah atau ancaman. Nah, intrinsik biasanya nih idolanya anak muda biasanya Atta Halilintar kah? Atau KKI? Dari idola ini boleh. Jadi kalau kalian punya idola, nah dari dorongan itulah kalian berani punya motivasi. Ya, tapi idolanya ini jangan dilihat dari hasilnya, tapi dari prosesnya dilihat. Di mana dia mencapainya pada saat sekarang. Ekstrinsik untuk mendapatkan hadiah atau ancaman. Nah, ini biasanya
pas lagi belajar jawab nggak, kok nggak dapat nilai nih, nah, itu ancaman. Kalian langsung semangat itu. Ayo, ada yang berani nyebutin kekurangan? Kelebihan kalian, kekurangan kalian deh. Ada yang berani kekurangannya? Kalian kekurangannya apa? Raffi? Kekurangannya apa sih? Ada yang berani nggak nyebutin? Di chat box boleh. Kekurangannya, hayo. Ini pada tidak ini nih, siap-siap zuhuran kayaknya. Kekurangannya tidak pernah kurang. Kurang. Biasanya jawabannya ini mager, Pak. Mager. Males, habis itu insecure. Nah, seperti itu biasanya. Oke. Kelebihannya harus bisa juga. Kalian harus tahu kekurangan dan kelebihan. Karena untuk mengenali diri sendiri itu harus tahu dulu. Kalau kalian pengen menjual produk, tapi kalau nggak dari diri sendiri nggak tahu mau jadi apa atau kekurangan kelebihannya, itu akan sulit. Oke. Nah, ini biasanya saya kalau itu nggak belajar. Kalau saya bilangnya main. Jadi buat teman-teman yang lagi sekolah atau kuliah, saya bilangnya, ayo kita main. Kalau belajar itu, kadang kalian tuh ngerasa males. Padahal main itu adalah belajar dengan sukarela. Kalian main PUBG, nah, kalian tahu gimana caranya bertahan, caranya menyerang, kapan menyerang, habis itu cara berkoordinasi, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi main itu adalah belajar dengan sukarela. Itu disiplin. Disiplin itu sebenarnya bebas berekspresi. Jadi saat kalian ada istilahnya first play by the rules, then play with your heart. Maksudnya di sini adalah kalian ikutin dulu peraturan yang ada, habis itu ini kata ADMS ya. Jadi kalau main piano itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, setelah mengikuti rules-nya, mainlah dengan hati. Jadi sebenarnya disiplin itu sesuatu yang bebas berekspresi. Salah. Nah, tadi saya sempat nanyakan motivasi itu apa. Kenapa nggak pernah saya bilang salah, tapi saya bilang hampir benar. Karena begitu saya bilang salah, yang lain pada takut tuh. Nah, itulah cara psikologi siswa dan mahasiswa. Tadi ada yang jawab motivasi adalah dorongan, motivasi intensitas. Nah, itu boleh. Saya bilang hampir untuk yang lainnya berani ngomong. Jadi nggak pernah saya salah-salahin karena ya itu sebuah argumen atau suara dari kalian sendiri, pendapat. Jadi setiap saya ngajar di kampus, nah webinar, nggak pernah saya bilang salah, tapi hampir benar. Keren. Ada yang tahu nih di mana? Cowok-cowok. Ini saya mau cerita cita-cita saya. Ayo cowok-cowok. Ini adalah di Old Trafford, Inggris. Jadi kalau cowok-cowok biasa tahu nih. Ini Manchester United. Wah, pas yang tadi malam menang nih. Wah, kalau nonton bola kalian pasti tahu nih. Di Manchester United ini cita-cita saya. Nanti giliran kalian kasih tahu cita-citanya apa ya. Cita-cita saya ekspektasi dan realita. Ini ekspektasinya, realitanya. Wah, kalian tahu ini? Ini kipernya Manchester United. De Gea. Waduh, itu MU. Siapa itu? Pak Fei. Siapa tadi tuh yang jawab? David De Gea. Iya, Pak. Pak Ridwan. Ini dulu cita-cita saya nonton Inggris, nonton MU. Pada akhirnya kesampaian lah saya satu foto sama David De Gea.
Itu cita-cita. Nah, ini salah satu tips and tricks buat kalian kalau benar-benar suka atau punya cita-cita, ini yang saya lakukan dulu. Saya tempelin semua tentang Inggris, tentang MU di kamar kos. Jadi buat penyemangat setiap hari ingat, wah, saya pengen ke Inggris nih, saya pengen ke Inggris, saya pengen ke MU. Nah, ini salah satu tips and trick. Jadi pada saat kalian males, pada saat kalian lagi mager, begitu melihat suasana rumah kamar ini tentang motivasi kalian, cita-cita kalian ini akan kebangun terus nih. Wah, pokoknya saya pengen ke Inggris, saya pengen ke MU. Nah, inilah yang saya lakuin. Jadi boleh ditiru tips and triknya buat tempel-tempelin dimanapun kalian suka. Oke? 100 tahun Indonesia merdeka itu 2045. Kalau kalian sekarang umurnya 17, 18, nah ini waktunya. Berarti 25 tahun ke depan kalian umur berapa? Nah, kalian mau jadi apa pada saat itu? Oke. Jadi 18 tahun sekarang, 17 tahun sekarang kalian ini adalah hasil 17 tahun ke belakang. Nah, 17 tahun ke depan kalian tentukan dari sekarang. Jadi kalau kalian sekarang menyadari, oh saya sekarang di posisi ini nih. Nah, saya pengen merubahnya, nah rubahlah mulai dari sekarang. Oke? Pandemi. Oke, kita udah 10 kali pandemi nih. Jadi kalau biar teman-teman tahu, kita udah 10 kali pandemi. Jadi jangan kaget, selama sejarah dunia, kita udah 10 kali nih pandemi. Jadi udah terbiasa dan seharusnya kita beruntung bisa merasakan, kita bisa ngambil sisi positifnya. Ada persamaan antara virus dengan teroris. Ada yang tahu? Virus dan teroris itu sama-sama nggak bisa dihilangkan. Sama-sama bisa dihilangkan. Virus itu sebelum adanya COVID-19, virus itu batuk, virus juga, flu, virus juga. Jadi sama-sama nggak bisa dihilangkan. Yang bisa kita kerjakan adalah adaptasi. Nah, inilah bentuk adaptasi pada saat kalau kalian ingat, mungkin kalian masih kecil kali ya, Bapak Ibu guru pada saat bom di Jakarta, sangat jarang kita menemukan ini pintu detektor, metal detektor. Tapi pada saat itu kita sudah terbiasa dengan pintu detektor ini. Nah, sepertilah virus itu sekarang kita sudah berada di kehidupan yang new normal, physical distancing, nonton video sekarang udah terbiasa kita lewat Zoom, lewat Google Meet. Nah, kita terbentuk dari kebiasaan baru. Jadi ini akan selalu terbawa hingga ke masa depan. Jadi buat kalian, virus nggak bisa hilang, tapi pandemi bisa hilang. Kita bisa ngambil pelajaran dari pandemi ini. Oke, Rudi Dwi Satrio, nengok-nengok. Intip-intip. Jadi ini pengantar dulu sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu digital marketing. Oke. Berapa banyak penduduk Indonesia? Itu ada 270 juta orang. Dan yang menganggur ada berapa? Ada 4,99%. Oke. Di 2020, ini belum termasuk pandemi ini. Jadi ada 6,88 juta orang menganggur. Belum termasuk kalian ini. Kalian belum lulus kan? Kalau kalian terhitung berarti 6,88 juta 30 orang. Nah, jadi ini belum termasuk kalian. Jadi kalau kalian ingin merubahnya dan nggak mau menganggur, dimulai dari sekarang. Oke? Jadi bukan hanya kita, seluruh dunia mengalaminya, tapi kita paling banyak nih, karena penduduknya banyak, persaingan banyak. Nah, kita menyumbangkan paling banyak pengangguran di ASEAN. Pengangguran terbanyak adalah lulusan, ya.
Jadi kalau kalian SMA, SMK, nah itu penyumbang terbanyak. Kalau kalian lanjutkan kuliah, jadi dikit persaingannya. Semakin tinggi pendidikan kalian, semakin rendah persaingan kalian untuk mendapatkan kerja. Jadi pendidikan itu perlu, jadi kalian harus terus belajar. Oke. Oh, ini salah. Marketing. Nah, kita masuk marketing. Marketing itu pemasaran. Ada yang tahu? Pemasaran itu adalah memasarkan sebuah produk ke konsumen, dari produsen ke konsumen. Biasanya kalau marketing itu dikenal dengan ada 4P itu. Product, promotion, place, dan price. Produknya apa? Mau dijual harga berapa? Promosinya gimana? Tempatnya di mana? Nah, itu harus kalian tahu dulu. Nah, produk, misal contohnya, contoh produknya teman-teman kalian paling biasa jualan seblak ya. Seblak. Habis itu jualan makaroni, habis itu jualan jilbab, baju. Nah, itulah produknya. Nah, harganya berapa? Harganya tergantung siapa yang kalian mau jual di mana. Kalian jualan di mall sama di pasar tentu beda harganya. Nah, karena kalian harus sesuaikan kalian mau jualan di mana. Kalian mau dijual di Tokopedia kah, habis itu Shopee, nah itu tergantung kalian. Atau di offline-nya tergantung kalian. Jadi harus ada produk, habis itu harganya disesuaikan, tempat dan promosinya gimana. Nah, promosinya biasanya buy one get one. Nah, itu harus ada strategi-strategi yang harus kalian terapkan biar laku. Habis itu ada segmentasi, targetnya siapa, positioningnya siapa. Segmentasi itu adalah kelompok orang mana atau produk mana, kalian mau jual ke siapa nih? Saya mau jualan ke milenial, Pak. Saya mau jualan ke anak muda, Pak. Nah, itu harus tahu. Nggak bisa kita menjual ke semua orang. Capek nanti. Jadi kita tentukan dulu segmennya, wah siapa nih yang kita mau jualan nih? Teman kelas, nah itu boleh. Atau mau jualan pulsa, teman-teman kelas, Pak. Bisa juga. Targetnya siapa, positioningnya gimana. Nah, itu harus kalian pelajari nanti. Kalau kalian ingin berjualan. Ada juga analisa SWOT, kelemahan kalian apa, habis itu ancaman, contohnya ada jualan ayam goreng. KFC kan kekuatannya di ayam. Nah, kelemahannya apa dia? Nah, kita harus cari analisa. Habis itu ada ancamannya apa, kesempatannya apa. Nah, disitulah kalian harus bisa melihat peluang apa yang harus ada. Yang ada penjualan kalian. Kembalilah kita ke digital marketing. Tadi udah marketing, sekarang ke digitalnya. Customer behavior, kalau kalian tahu adalah perilaku konsumen. Sekarang perilaku konsumen itu sudah berubah. Kalian dulu biasanya pengen belinya langsung ke pasar, langsung ke mall. Sekarang kalian sudah ada opsi untuk belanja online. Belanja online, habis itu Tokopedia, Shopee, habis itu JDID, Bukalapak, sekarang berubah semua. Jadi kita harus melek ke dunia digital, kalau enggak, kalian nggak bisa jualan nanti. Nah, itulah pentingnya digital pada zaman sekarang. Kalian mau jualan apapun, sekarang teman-teman kalian udah pada jualan, kan? Udah ada di Instagram, di WhatsApp, karena perilaku konsumennya sudah berubah. Kalian yang dulu belanjanya harus ke mall, sekarang pakai online pun udah bisa. Itu harus dipelajari semuanya kalau kalian ingin sukses. Nah, ini salah satu cara berjualan. Cara berjualan ini di Instagram. Pasti kalian punya Instagram semua, kan? Nah, ada di Instagram itu ada dua. Satunya konten, satunya distribusi. Kontennya itu apa aja, Pak? Konten itu termasuk dengan feeds,
Instastory, headline, biografi, username. Nah, itu konten istilahnya. Habis itu distribusinya gimana? Melalui hashtag, algoritma, Instagram Buddies, endorse, Instagram Ads. Nah, itu kalau biasanya ada yang nanya ke saya itu, Pak, konten saya udah bagus, tapi kok nggak naik ya jualannya. Nah, mungkin salahnya di konten distribution-nya. Distribusi kontennya yang kurang tepat, jadi nggak naik. Nah, itu harus kalian pelajari itu, kalau kalian ingin berjualan. Oke. Digital marketing, sekarang kalian bisa jualan di mana-mana, tanpa harus buka lapak, maksudnya buka tempat di pasar kah atau di pinggir jalan. Kalian bisa buka di mana aja sekarang. Ada di Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok. Nah, ini anak-anak TikTok mana? Joget-joget, pasti banyak nih. Saya lagi belajar TikTok juga nih. Yes, gitu. Jadi kita harus belajar karena kalau enggak kita akan tertinggal. Jadi nanti kalian akan tertinggal dengan adik-adik kalian yang lebih senang main gadget. Jadi ada namanya generasi millennials dan generasi centennials. Centennials ini adik-adik kalian nanti nih. Ataupun kalian sudah merasakannya. Maksudnya adalah kalau millennials, dia itu hidup pernah tanpa internet dan hidup dengan internet. Kalau centennials, hidup dari dia hidup pun sudah merasakan internet, sudah merasakan layar kaca, dia nggak tahu gimana caranya belanja di luar itu, jadi itu akan generasi selanjutnya. Jadi mulai dari sekarang, kalau kalian nggak mencoba untuk belajar digital marketing, kalian akan ketinggalan nanti sama adik-adik kelas kalian nanti yang sudah lebih canggih dia bermain dunia digital. Kalau enggak, nanti kalian ketinggalan. Oke. Selama 60 detik atau 1 menit ini yang terjadi. Jadi kalian nih kita hitung selama 60 detik ini yang terjadi di dunia maya. 350.000 orang main di Instagram. Habis itu orang Zoom 208.000 orang. Habis itu orang YouTube, orang ke TikTok. Jadi kalau selama 60 detik kalian nggak memanfaatkan, orang lain sudah memanfaatkannya untuk mendapatkan uang. Oke, ini yang terjadi nih. Jadi kalian mager-mager, kaum rebahan. Wah. Jadi selama 60 detik ini kalian sudah kehilangan berapa orang sudah menghasilkan uang, kalian masih scroll ya kan. Nah, ini yang terjadi nih. Jadi biar kalian tahu, walaupun kalian melihat orang lain sekeliling kalian tenang-tenang aja, tapi di dunia maya ini sedang gencar-gencarnya orang mencari uang, melakukan digital marketing. Nah, itu yang saya lakukan sekarang. Jadi kenapa kalau tadi kata Pak Pei udah follow saya udah mempelajari pada saat pandemi, dan efeknya adalah sekarang alhamdulillahnya hampir setiap bulan minimal ada 2 atau 3 diundang jadi narasumber. Itu kan sebuah peluang yang bisa mendapatkan feedback yang bagus. Jadi bisa dapat tambahan income. Nah, itulah yang harus kita pelajari, adaptasi. Jadi semenjak 2020 kemarin saya belajar gimana bermain Instagram, dan semenjak itulah setiap bulannya ada tawaran endorse, ada tawaran habis itu ngisi seminar, webinar, kemana-mana, jadi ada penambahan income. Nah, itu kan yang diinginkan setiap individu. Jadi kalau kalian nggak mempelajari dunia digital dari sekarang, nanti ketinggalan. Oke? Habis itu Pak, saya mau jualan, tapi sektor apa aja yang potensial saat ini? Ini. Telekomunikasi, perdagangan online, makanan, medis, dan tekstil. Komunikasi seperti Zoom ini juga lagi tinggi-tingginya. Peluang di Zoom ini adalah bisa kalian membeli akun. Kalian membeli akun misalnya contohnya 1 bulan. 1 bulan itu 200-300 ribu. Nah, kalian bisa tawarkan ke orang-orang atau teman-teman kalian pengen bikin Zoom. Misalnya 1 jam kita sewa
Zoom 50.000. Dapetin aja 6 orang sudah balik modal itu. Ya kan? Jadi untuk langganan Zoom yang lebih, kalian bisa tawarkan ke perusahaan-perusahaan, saya punya ini Pak, saya punya teman-teman kalian, patungan menawarkan akun. Perdagangan online, biasa jualan jualan di Instagram, di Tokopedia, bisa juga. Makanan, nah ini makanan lagi tinggi-tingginya. Teman-teman kalian yang senang masak pasti sedang berjualan sekarang, karena mereka jago. Nah, makanan itu lagi tinggi-tinggi ya, karena faktor dari COVID ini, orang takut beli makanan dari luar yang nggak jelas. Nah, biasanya teman-teman kalian ini menawarkan, nih ibu saya jago bikin nasi goreng nih, bikin ayam goreng. Nah, kalian akan lebih percaya, karena teman kalian yang membuatnya sendiri. Nah, jadi sebagus mungkin kalian masaknya, habis itu kebersihannya dijaga, nah teman kalian pasti akan beli. Itu makanan, habis itu medis seperti masker, habis itu obat-obat vitamin C, nah itu kan lagi tinggi-tingginya, jadi kalian bisa menjadi reseller kasarnya. Beli di mana, di toko obat di Pramuka tuh ada pasar obat, nah, beli di sana murah. Itu kalian jualkan di online. Misalnya kalian belinya vitamin C 10.000, nah kalian jual 15.000 di Tokopedia. Dapatlah tuh ke teman-teman kalian, nah belinya saya, nah itu lagi tinggi soalnya. Nah, itu tekstil, baju, kalian bisa belanja dulu lewati yang cari tekstil, baju-baju murah, itu kalian jual lebih mahal. Oke. 3 fase pada saat pandemi, pagebluk itu bahasa Indonesia, survive, bertahan. Jadi kalian pada sekarang selama 2020 kita bertahan, habis itu kita bangkit lagi, revive, habis itu berkembang lagi. Jadi sekarang kita lagi sama-sama survive, bertahan, nanti ada waktunya kita bangkit dan berkembang. Jadi kalau kalian nggak bangkit dan berkembang akan ketinggalan. Oke, kalian masuk ke hitungan tadi tuh, pengangguran. Nah, kalau kalian masuk ke sana nanti pusing nanti tuh, galau. Gimana mau dapat pacar lagi kan? Gimana mau kuliah lagi? Kalau nggak disiapin dari sekarang, kalian nggak bangkit nanti. Jadi bangkit, habis itu berkembang lagi. Jangan lihat teman-teman kalian, tapi lihat luar sana yang orang yang sudah kerja lebih keras. Jadi biar jadi motivasi kalian. Oke, kita harus dengan keadaan ini, badai pasti berlalu, saatnya bangkit dengan prinsip 4S. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Jadi kalau kalian, dan harus banyak berdoa. Berdoanya juga harus yang jelas. Yang jangan, ya Allah saya pengen dapatkan uang dengan duduk aja. Nanti atau berdiri saja, entah jadi tukang parkir. Jadi doanya harus benar-benar khusyuk dan fokus maunya mau kayak gimana. Oke, kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas. Ya, jangan setengah-setengah, harus selesai. Dan ikhlas yang penting. Nah, kalian nanti karirnya ada kerja atau bisnis. Itu pilihan kalian. Kalian mau kerja atau berbisnis, atau dua-duanya bisa juga. Jadi mulai dari sekarang kalian mau pilih yang mana. Nah, lalu habis itu gimana dong Pak selanjutnya? Yang penting kalian harus punya personal branding. Personal branding itu ciri khas kalian. Jadi kalau kalian mau jualan harus punya personal branding atau product branding untuk dijual. Kalau enggak, akan bingung orang. Oke, satu lagi pesan saya, jangan salahkan gelap, nyalakan lilin. Maksudnya adalah, nanti malam udah tahu gelap, habis itu, misalnya kalian dalam rumah, habis itu mati lampu, itu kalian pengen keluar. Nah, caranya adalah nyalakan lilin. Gimana cara cari kunci itu biar keluar. Jadi jangan salahkan gelap, sama seperti sekarang, jangan salahkan pandemi. Pak, saya gara-gara pandemi saya nggak bisa jalan-jalan keluar, saya nggak bisa sekolah, saya nggak bisa belajar, jadi jangan salahkan itu.
Tapi gimana caranya? Nyalakan lilin, cari solusinya, cari adaptasinya. Jadi seperti itulah yang kalau saya ngasih tahu ke teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa. Jadi jangan salahkan gelap, tapi nyalakan lilin. Biar kalian punya peluang untuk mendapatkan rezeki di mana-mana. Jadi ini pesan, jadi jangan kalian mengeluh. Biasanya mengeluh nih, gara-gara gak sekolah, gara-gara pandemi saya nggak bisa sekolah, Pak. Nah, pada saat udah nggak pandemi, sekolah terus, ban bocor, gitu. Itu kan ada-ada aja alasannya. Jadi tergantung kalian, kalau kalian ingin seperti ini aja dan nggak mau berubah, ya nanti ketinggalan. Dan jangan mengeluh kalau hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke? Sudah, itu dia, di ujung nih. Kalau Bapak Ibu guru kalian mungkin taunya dulu tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang mahasiswa sekarang atau siswa sekarang ini belum kenal aja udah sayang, ya kan? Aduh Pak, saya sayang banget sama dia padahal belum kenal. Jadi itu model zaman sekarang nih. Nama saya Muhammad Geza Albana. Saya kuliah di Undip, Fakultas Ekonomi Semarang. Habis itu melanjutkan kuliah ke luar negeri, ke Inggris. Nah, dan sekarang jadi kepala program studi di LP3I Jakarta. Jadi kalau kalian nanti lanjut ke saya, nanti yang kaget. Kalau kalian nanti lanjut ke Jakarta, ke Politeknik LP3I Jakarta, akan ketemu saya. Saya sebagai kaprodinya di hubungan masyarakat di prodinya, jadi jangan kaget kalau ketemu di kampus ya. Nah sekarang saya setelah bikin personal branding, nah saya jualan kaos sekarang. Jadi saya pengen ngasih tahu kalian, saya pun nggak hanya nggak ngasih sekedar teori, tapi saya sekarang lagi mempraktekannya. Setelah akun dosen digitalnya meledak mencapai 10.000 followers, sekarang ilmunya saya terapkan di bisnis baju. Jadi ini saya pelajari lagi biar setelah dosen digital, akun selanjutnya adalah kaosan. Jadi saya ingin membuktikan kalau saya pun bisa digital marketing saya jalankan. Jadi bukan hanya sekedar sharing, tapi dipraktekkan langsung. Itulah sama seperti di LP3I, belajar itu belajar praktek, nggak terlalu banyak teori. Jadi kalau kalian ingin belajar tahu lebih banyak dan hasilnya langsung terasa, ya praktek, bukan hanya sekedar teori. Oke, Bu Mei, seperti itu aja hari ini. Siap Pak Geza. Ya. Terima kasih banyak. Untuk sesi selanjutnya Pak Geza kita Q&A ini ya. Boleh. Bagi adik-adik untuk penanya terbaik, Pak Geza punya hadiah nih. Hadiahnya apa Pak Geza? Hadiahnya kaos. Hadiahnya kaos, baik. Ya. Silakan adik-adik yang mau bertanya, bisa langsung di-unmute saja speakernya, bisa langsung ngobrol, ngomong langsung, atau kalau masih malu-malu boleh tulis di chat box, biar nanti kami bisa bacain. Bu Endang satu alma mater tuh Bu Endang. Iya, Pak Geza satu alma mater sama saya. Saya lagi ngetek mau nanya. Oh gitu, di Undip fakultas apa Bu? Pak Geza angkatan berapa? Saya 2008 Bu masuk. Baru anak muda ya. Saya kalau Bapak itu anaknya Pak Daryono, waktu itu Pak Daryono masih ekonomi ya? Pak Daryono. Pak Daryono, iya masih kayak pas 2008. Udah itu. Ibu fakultas apa Bu? Teknik kimia. Teknik. Di Tembalang berarti Bu ya? Ya, Tembalang. Wah, Tapi sama saya sempat di Mataram. Saya kampusnya banyak, Mataram, Peleburan. Wah, Peleburan. Ya. Jadi saya 2 tahun di Peleburan, 2 tahun di Tembalang. Pas pindah ekonomi, pindah ke atas semua. Hebat, 2008 sudah ngambil S2. Iya Bu, jadi sama ayah langsung udah jangan kerja dulu, kuliah aja dulu lagi ada kesempatan. Oh ya udah. Alhamdulillah. Anak-anak yang semangat nih. Mantap, sudah contoh ya. Oke, boleh buat adik-adik boleh nih. Langsung aja unmute.
speakernya boleh bertanya langsung kayak tadi tuh. Pasti penasaran Pak Geza, seberapa besar effortnya Pak Geza bisa sampai kuliah di Inggris misalnya seperti itu. Terus Pak Geza ada nggak sih motivasinya Pak Geza untuk mencapai apa-apa yang Pak Geza raih itu seperti apa? Gitu. Itu bisa dibagikan Pak Geza kepada anak milenial sekarang. Kan udah ada buktinya nih, Pak Geza nih milenials ya. Ya. Ya, hebat. Oh iya Bu, saran yang tanya biar dibuka kameranya Bu, siswa. Biar Pak Geza. Caranya dibuka, biar ini kenal. Silakan. Ayo. Pakai baju aja, nggak apa-apa. Pakai sarung nggak apa-apa, celana pendek. Yang penting bajunya. Yang sopan, yang sopan. Bajunya sopan. Yang mau kena. Silakan adik-adik, ini kesempatan besar untuk bertanya. Memang model seperti ini ya Bu, Pak, untuk belajar online kita nggak ngelihat fisiknya, cuma ngelihat kotak-kotak aja. Ya, itu harus. Ayo, ada hadiahnya baju loh, Nak. Ayo, Nak. Ada hadiahnya loh. Tuh kaosnya. Waduh, kalau kausan. Kalau Bapak ngajar gimana nih? Mantap. Ayo mana semangat. Suaranya mana? Masih malu, ntar itu aja DM Instagram ya. DM Instagram. Adik-adik, sekadar informasi nih, kalau untuk di forum ini, adik-adik bebas bertanya apapun. Tapi kalau adik-adik nanti akan bertanya di forum yang lain, ini Pak Geza berdurasi kayaknya Pak ya. Ada durasinya nih. Ada durasinya nih. Tarifnya kayak buka taksi. Ada nolnya juga kayaknya nih Pak Geza. Silakan. Masih malu-malu sepertinya nih. Wajib nanya nih. Yang aktivis wajib nanya nih, mana nih? Alfa mana Alfa suaranya? Wah. Andri, Ajeng mana itu? Ada. Oh, Alfa nih udah jadi dia udah main kaos juga nih Pak Ridwan nih. Kemarin dia promo ke saya nih Alfa nih. Mana nih coba. Udah main kaos juga nih dia. Dia mulai sharing-sharing atau boleh tanya seputar bisnis awal kamu tuh sama Pak Geza. Mungkin ada pencerahan-pencerahan, Pak. Boleh. Dulu saya sudah membangun akun dosen digital selama 4 bulan itu naik dari 1.000 awalnya sampai 10.000 selama 4 bulan. Atau bisa 4.000 audiens selama 4 bulan udah terkena, maksudnya udah dipanggil-panggil ke sana kemari. Nah, itu sekarang saya praktekkan ilmunya ke produk yaitu kaos. Sekarang masih baru akunnya lagi dibangun lagi cara-caranya dengan trik-trik yang sebelumnya gitu. Mantap. Atau bisa nanya di LP3I menyalurkan nggak tentang kewirausahaan ini? Ya, bisa nanya juga. Bisa. Nanti ketemu saya lagi di LP3I. Langsung diajarin bermain algoritma. Kalau kalian tahu algoritma, itu adalah otaknya dari aplikasi. Jadi mempelajari gimana pergerakannya, kontennya gimana, biar orang melihat dan beli. Dani tadi udah buka kamera, Dani. Ada Yustika ya. Alumni ada alumni nih Yustika. Iya Bapak, ini kebetulan alumninya sudah ada nih ya. Sambil menunggu sesi jawab, kita ada sharing alumni nih Pak Geza. Ya, boleh Mbak Yustika. Bisa dibuka aja kameranya, bisa silaturahim juga sama guru-guru. Ya, silakan Mbak Yustika. Mbak Yustika ini salah satu mahasiswa dari Politeknik LP3I Jakarta, Pak, yang memang alumni dari sekolah MA Al-Muda Syria. Ya, Mbak Yustika, tuh sehat selalu ya.
Di kita nih Pak Giza, kan tadi Bapak juga menanyakan tentang perihal Politeknik LP3I Jakarta. Di kita saya sisipkan aja mungkin ya Pak ya. Jadi kami ini salah satu pendidikan vokasi yang ada di Indonesia. Kalau bisa dibilang terbesar, iya kita terbesar. Karena Politeknik LP3I ini kita berada di 48 titik di seluruh Indonesia, di mana memang sudah tersebar. Ya, nah Mbak Yustika ini salah satu mahasiswanya kami. Boleh Mbak Yustika cerita aja apa yang Mbak Yustika rasakan? Karena kan kalau kuliah di LP3 kita lebih ke arah prakteknya, gitu. Jadi kuliahnya lebih banyak praktek dibandingkan teori. Lulusannya juga kita berikan penempatan kerja, bahkan 1 tahun sebelum mahasiswa-mahasiswinya lulus. Setelah itu apa yang didapat adalah kompetensi, di mana kompetensi ini benar-benar lagi digalakan di Indonesia, ya, karena memang hanya kompetensi yang akan terserap di dunia industri, gitu ya. Jadi kasarnya seperti ini, adik-adik boleh tanyakan pada diri adik-adik sendiri, tanyakan yaitu saya bisa apa, saya punya kemampuan di mana, dan saya ahli apa gitu. Kalaupun nanti kita punya satu keahlian, misalnya seperti Bapak pemateri kita nih Pak Giza, dia memang udah ke arah digital, dosen digital, mempunyai personal branding dosen digital, maka ilmunya itu memang harus tajam seperti samurai ya, jangan nanggung kalau kita punya kompetensi. Dan itu kompetensi juga bukan sekedar ngomong doang, tapi harus dibuktikan dengan sejumlah karya tentunya, atau secara resmi juga bisa diujikan. Ada uji kompetensi sendiri, di Indonesia juga ada. Justru anak SMK yang memiliki itu adalah kompetensi-kompetensi yang memang tersertifikasi gitu. Nah, ayo boleh Mbak Tika kenalin, silaturahim, boleh cerita apa aja sih yang Mbak Tika dapetin selama kuliah di LP3I, terus jurusannya apa gitu. Nah, boleh waktu, silakan buat Mbak Tika deh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Geza, Bu Endang, Pak Ridwan, Pak Pai. Halo. Apa kabar Pak? Tambah subur aja nih kamu nih. Masya Allah, bahagia nih, bahagia. Iya nih Pak. Gimana Pak kabarnya, Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, jadi saya di Politeknik LP3I ngambil jurusan komputerisasi akuntansi. Banyak yang nanya, kok di LP3I sih, emang apa aja sih yang didapat dari LP3I? Kalau yang saya dapetin dari LP3I itu lebih banyak praktek ya, 70% praktek, 30%-nya tuh teori. Jadi kita belajar lebih banyak ke praktek. Tapi emang kalau di dalam dunia kerja sih lebih enak kita belajar praktek ya, karena menurut saya kita bakal lebih ngerti apa aja sih yang dipelajarin kayak gitu. Nanti di dunia kerja bakalan kayak gimana sih. Kalau misalkan teori-teori doang kan kayak susah untuk dipraktekkan ya kalau menurut saya. Terus saya juga di LP3 itu dapat penempatan kerja. Jadi sebelum lulus itu udah disalurin buat KKI. KKI itu kuliah kerja industri. Terus di tahun ketiga juga alhamdulillah saya disalurin buat kerja kayak gitu. Jadi sebelum kita lulus tuh kita insya Allah bisa dapat kerja sih di LP3I kayak gitu. Yang penting IPK bagus, ada kemauan. Sekedar informasi, di Politeknik LP3I Jakarta kami membuka 5 program studi. Program studi yang pertama itu yaitu ke arah S1 terapan ya Bapak Ibu, adik-adik juga, yaitu administrasi bisnis internasional. Ya, bagi adik-adik yang memang suka bisa masuk ke dalam jurusan administrasi bisnis internasional. Lalu program studi yang kedua adalah komputerisasi akuntansi, di mana Mbak Tika berkuliah ya, mengemban ilmunya. Nanti Mbak Tika juga pernah kerja sebagai seorang accounting ya di salah satu rumah makan ya Mbak Tika ya, yang kita kenal juga sebagai warung abnormal. Dan untuk informasi juga, founder dari warung abnormal itu adalah alumni LP3I juga, yang sekarang banyak membuka cabangnya, itu adalah alumni LP3I, seperti itu.
Lalu program studi yang ketiga adalah manajemen informatika, di mana untuk adik-adik yang suka ngoprek-ngoprek komputer, bongkar pasang komputer, belajar programmer, codingan, jaringan, itu bisa masuk ke dalam jurusan. Ke arah web juga ya, tentunya kalau sekarang lebih ke web design web, itu adik-adik bisa memilih jurusan manajemen informatika. Lalu ada lagi program studi humas, di mana adik-adik bisa bertemu dengan Pak Geza ya. Di humas ini multimedia, lebih konsentrasinya kepada multimedia komunikasi visual. Di samping adik-adik belajar komunikasi, karena komunikasi hari ini bukan hanya komunikasi verbal atau non-verbal, melainkan secara digital. Nah, kalau udah ngomongin digital, tentunya yang menunjang seperti 2 dimensi, 3 dimensi, multimedia itu sendiri, terus iklan dan sebagainya, itu juga mencakup di sana. Karena dengan cara digital itu sekarang lebih komunikasi yang paling enak buat anak-anak zaman sekarang, dan kedepannya juga akan berguna sekali seperti itu. Kayak ini kita salah satu bentuk platform komunikasi yaitu melalui Zoom kan, gitu komunikasi. Lalu ada juga satu lagi administrasi bisnis ya. Di administrasi bisnis ini bagi adik-adik yang saya suka banget nih belajar tentang bisnis gitu. Gimana sih cara pembuatan proposal bisnis, gimana sih cara belajar keuangannya, terus English for business bagaimana, lalu mempelajari ekspor impor, mempelajari nanti ekspornya aja, impornya aja, lalu mempelajari tentang finance, tentang shipping, pengiriman barang melalui kapal ya, itu nanti adik-adik bisa belajar di sana. Semuanya yang kurikulum kami itu berdasarkan dunia kerja, jadi nanti ketika adik-adik kuliah sama dengan ketika kuliah itu lebih banyak praktek. Kalau praktek itu seenggak mudeng-mudengnya gitu, ilmunya tuh akan lebih nancep kayaknya sih. Kalau saya ini, oh yang praktek begini ya gitu. Karena kalau teori itu lebih lewat aja gitu, tapi kalau misal praktek udah tahu, teori bisa kita pahami seperti itu. Itu sih lebih kayak gitu. Terus Mbak Tika, bener nggak? Pasti kan dua sampai yang nanya, bener nggak sih LP3 ditempatin kerja? Bener ya Mbak Tika, ditempatin kerja. Betul banget. Nah, Sebelum dan ada suratnya. Ya. Iya. Jadi sebelum kita lulus juga insya Allah udah disalurin buat kerja ya. Makanya kan lulus langsung kerja kayak gitu. Ya, jadi memang dan bukan hanya sekedar diucap aja, kami buat suratnya, yaitu namanya surat SPPMK, surat perjanjian penempatan kerja atau magang. Ya, itu ditandatangani oleh Direktur Politeknik LP3I Jakarta, orang tua dan siswanya di atas materai. Jadi membuktikan bahwa di semester 5 untuk yang kuliahnya 3 tahun atau di semester 7 adik-adiknya harus siap kami tempatkan kerja. Karena kenapa kita buatkan perjanjian di awal? Karena kadang orang tua ketika mau di tempat kerja menolak dengan alasan anaknya kuliah aja dulu gitu. Padahal si perusahaan relasi kami sudah suka nih sama nih anak, bisa sudah suka nih sama Mbak Yustika, tapi Mbak Yustikanya dengan alasan orang tuanya nggak boleh, kerja dulu, kuliah dulu aja. Nah, justru yang kayak gitu adalah karena kita sudah bermitra dengan baik, udah MOU dengan perusahaan, takutnya perusahaan itu memblacklist kita dengan kecewa, kok anak yang kita mau kita kerjakan gitu malah nggak jadi gitu. Makanya kita buatkan perjanjian di awal supaya kedua belah pihak tahu akan ada penempatan kerjanya seperti itu. Mungkin kalau adik-adik berminat untuk kuliah di Politeknik LP3I Jakarta, bagi penanya tadi ada yang respon, berikan feedback ya, bisa nanti ada kaos dari Pak Geza, lalu yang kedua ada berupa beasiswa dari Politeknik LP3I Jakarta berupa beasiswa langsung tanpa adik-adik perlu tes seperti itu. Dan untuk informasinya, acara seminar online ini akan kami berikan sertifikat. Untuk sertifikatnya, karena kita diselenggarakan di hari Senin, jadi untuk pengambilan sertifikat atau mengisi link sertifikat, ditunggu Bapak dengan Pak Ripai ya. Saya udah memberikan linknya, yang berani punya skill nanti saya share juga di chat box. Link itu untuk adik-adik mengikuti seminar ini dan mengetahui nanti namanya secara detail untuk pembuatan sertifikat. Pengambilannya bisa langsung nih Pak di Politeknik LP3I Jakarta, karena kita memang lagi PSBB lanjutan.
boleh nanti akan saya kasih nomor dengan nomornya Kak Ferdi untuk pengambilan sertifikatnya. Nah, dari sana akan mengetahui deh, Kak, saya boleh nggak ambil besok gitu, atau boleh lusanya lagi, atau misalnya di hari Sabtu, boleh banget. Tapi tenang aja, kita ada swab berkala, jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan mengikuti arahan pemerintah 3M-nya tentu, seperti itu. Dan untuk adik-adik silahkan nih, masih ada waktu yang mau bertanya silahkan, atau memberikan feedback, atau dari Bapak Ibu Guru, boleh sekali. Silakan. Mumpung pembicara kami masih ada, Pak Geza. Silakan. Silakan. Masih malu-malu. Silakan. Pak, saya mau bertanya. Oh ya, silakan Dani. Oh, silakan. Bagaimana? Saya mau nanya. Mana mau bertanya? Oke. Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Dani. Rahmat Dani, oke. Kita agar usaha kita itu makin maju, biar tambah rame gitu, biar banyak yang orang tahu. Dan bagaimana tips kita memanage pengeluaran untuk masalah perusahaan itu? Oke, mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Geza ya Pak. Pertanyaannya kalau saya boleh ringkas, gimana caranya kita mengiklankan usaha kita? Nah, begitu, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita manage keuangannya, gitu Pak. Silakan Pak Geza, boleh dijawab. Terima kasih Dani. Oke, makasih Rahmat. Gimana cara Pak? Oke, jadi gimana caranya biar iklan? Nah, ini karena digital marketing, iklannya digital juga ya. Jadi caranya adalah tadi ada namanya content distribution. Jadi kalau tadi adalah content creation, content distribution. Content creation itu istilahnya poster atau brosur. Habis itu content distribution-nya itu cara kita mendistribusikan si brosur ini. Nah, salah satunya adalah organik. Organik itu adalah bermain di hashtag. Bermain di hashtag, kalau kalian misalnya kalau kalian bisa nyari baju polos, nah itu ntar keluar tuh hashtag baju polos secara organiknya. Kalau mau lebih cepat adalah dengan Instagram Ads, Instagram berbayar. Itu sama kayak kita punya brosur, kasih ke orang lain, nih sebarin brosurnya di pasar. Itu seperti itu Instagram Ads. Nah itu lebih murah, dia 20.000 sehari, jangkauannya seluruh Indonesia. Nah, itulah yang saya pakai, makanya akun dosen digital cepat naiknya dari 1.000 sampai 10.000 karena saya pakai Instagram Ads. Nah, itu pakai trik lagi itu. Jadi, kita harus buat konten atau poster yang benar-benar bagus dan itu tertarik oleh audiens atau konsumen. Nah, begitu dipakai, nih Instagram, saya punya poster, sebarinlah ke orang lain biar orang ngelihat ke toko kita. Jadi anggap profil kita itu toko. Profil Instagram itu kita itu toko. Jadi kita bagusin dulu tokonya. Ya begitu kita mengundang orang untuk masuk, ih bagus. Misalnya contoh kita jualan furniture, bangku. Nah, di Instagram itu toko furniture bangku. Nah, toko furniture. Nah, foto satu bangku. Udah satu foto bangku. Jangan bangku aja, banyakin dulu. Itu kayak toko. Anggapnya kita mengundang orang ke toko kita, pas kita masuk, toko furniture namanya. Pas kita masuk, kok cuman ada bangku doang. Nah, itu harus dibagusin dulu Instagramnya. Jadi pada saat kita mengundang orang, wah nih toko furniture nih, pas kita masuk, wah ada meja, ada kasur, ada bangku. Nah, itu trik-trik Instagram biar kita pas jualannya dilihat orang. Seperti itu, Rahmat. Habis itu, lagi pertanyaan kedua, setelah jualan, keuangan, manage keuangan. Nah, manage keuangan ini triknya adalah skala prioritas.
Jadi kalau misalnya Rahmat lagi jualan, kalau keuangan nanti bisa lagi tanya ke Yustika ini. Dia kan belajar komputerisasi akuntansi dia. Nah, itu lebih jago lagi. Jadi secara generalnya skala prioritas mana yang harus dikeluarkan, misalnya jualan tahu bulat. Tentu yang harus dikeluarkan adalah prioritasnya itu beli tahu dulu, beli tahu, beli minyak. Nah, itu nggak boleh diganggu itu. Selain itu jangan dulu deh. Tunggu dulu itu biar berputar, karena kondisi yang tidak pasti seperti sekarang, orang lebih ngejaga saving dulu uang, untuk uang jaga-jaga. Jadi skala prioritasnya diutamakan. Oh, ini untuk berjalannya sebuah bisnis, apa nih? Apa dulu yang harus dikeluarkan? Jangan kita mau beli tahu, malah beli singkong dulu, malah buat jajan. Nah, itu jadi hilang lah, jadi nggak bergerak roda bisnisnya. Itu Rahmat? Cukup? Cukup, Dek Rahmat. Ya, untuk Rahmat tadi, penanyaan tadi, boleh taruh nomornya di chat box, biar nanti kami siapkan ya. Pak Geza berarti dapat kaos ya, langsung nih. Nanti Dapat kaosnya, nanti bisa langsung diambil ya. Atau mau ada sesi foto, walaupun social distancing ya Pak Geza. Oke, lagi penanya selanjutnya. Atau mau tanya sama kakak alumninya, boleh, masih ada. Karena lagi istirahat kerja, kakak alumninya lagi sudah bekerja kebetulan. Silahkan. Bu, mau nanya, Bu. Boleh dengan Mustafa. Mustafa, ya Mustafa. Mau nanya untuk Pak Geza, kan boleh, kita lagi silakan. sekolah gini bisnis, itu gimana cara bagi waktunya gitu Bu untuk niat sekolah sama bisnis. Oke. Luar biasa, Muso. Baru nanya langsung hilang nih Muso mukanya. Gimana Silakan, cara Pak. bagi itu? Biasanya yang dialami oleh orang yang bisa dibilang apa ya, selalu mencari pembenaran dari apa yang dia seharusnya. Maksudnya itu adalah gampangnya, Pak, saya mau jadi content creator. Itu seperti gitu, Pak, saya mau jadi content creator tapi saya nggak punya waktu. Nah, caranya adalah coba ditulis dulu. Mustafa itu semalam-malamnya tidur jam 12 lah, taruh. Jam 12 ini dalam kasusnya siswa ya. Orang kerja kan ya sama kurang lebih. Jam 12 bangun jam 7, jam 5 lah. Itu udah kesiangan tuh, subuhnya tuh jam 7. Sekarang kan nggak perlu lagi mandi kan, nggak perlu naik motor untuk nyampe ke sekolah. Jam 8 udah masuk, belajar jam 12 sampai jam 12, sampai jam 5, saya pulang jam 3. Jam 3 sampai jam 6 kita udah minus perjalanan ke sekolah, minus perjalanan pulang sekolah, habis itu nggak banyak aktivitas. Nah, waktu mana lagi yang Mustafa cari lagi tuh banyak, sebenarnya ada. Tapi gimana kita memanage-nya aja. Sebenarnya ada waktunya. Coba Mustafa breakdown kegiatan Mustafa satu hari itu ngapain aja. Nanti ada selisih jam yang nggak ngapa-ngapain. Nah, itulah dipakai untuk berbisnis. Cari tahu bisnis apa dan gimana cara ngerunning yang ngejalaninnya. Jadi bukan masalah, biasanya itu pertanyaan yang bukan pertanyaan, maksudnya orang yang pengen tapi apa ya, saya gimana caranya? Itu adalah manage waktu, time management. Jadi itu harus ada itu. Nah, saya pun jadi dosen, habis itu kaprodi juga, yang kadang bikin kurikulum, bikin soal, tapi menyempatkan waktu bermain atau coba-coba bisnis. Jadi kalau emang ada motivasinya itu pasti ada jalannya kok. Gitu Mustafa. Ya Pak, makasih Pak. Mantap. Tulis nomor HP-nya di chat box. Assalamualaikum, Pak. Nah, ada lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Gara kaos sih kayaknya ini. kalau ini udah bisnis nih Pak Geza nih dia nih. Teori.
Kenapa, Pak? Saya mau nanya. Ya. Gimana caranya mengatur keuangan yang sehat dan benar? Jadi kadang modal yang kita keluarkan itu terlalu besar, kayak seperti iklan berbayar Instagram, Tokopedia, dan Bukalapak, dan itu uang yang masuk kembali kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Ya, tidak seimbang. Dan terus kita juga bikin kayak semacam giveaway atau mungkin diskon-diskon barang murah, dan itu tidak efektif juga untuk barang-barang yang kita jual itu semakin banyak lakunya. Itu bagaimana, Kak? Oke, Dio Rizky. Mantap. Sekarang apa barang yang terakhir Dio beli? Sepatu sih, Kak. Kenapa Dio beli sepatu? Beli di mana sepatunya? Kebetulan saya juga reseller. Cuman ya gitu, karena harganya sepatu itu kan di pasaran berbeda-beda. Kadang kita dapat yang lebih mahal, terus ada lagi jual yang lebih murah. Nah, Dio belinya di sepatu itu di mana? Saya di online juga kebetulan ngambilnya. Tokonya tahu. Tokopedia, tapi kan tokonya ada lagi sendiri, ya kan? Nah, itu kenapa Dio milih ke toko itu? Kenapa? Karena saya udah lihat-lihat dari toko lain, mungkin ini harga yang paling bagus dan kualitasnya juga paling bagus. Nah, seperti itulah konsumen melihatnya. Jadi kita melihat cara mau memperjualnya adalah dengan kacamata konsumen. Jangan kacamata penjual. Kalau kata penjual maunya jual mahal, habis itu untung tinggi. Nah, gitu kan. Kita pakai kacamata konsumen. Nah, kenapa sampai Dio memutuskan untuk beli itu sepatu, itulah prosesnya. Jadi Dio pertama kali nyari sepatu. Jadi ada marketing yang lebih dalam sekarang itu adalah alasan kenapa orang beli. Misalnya beli obeng, dia bukan beli obengnya, tapi dia ada alasan kenapa beli obeng, yaitu untuk benerin lemari kesayangannya. Dia untuk benerin motor kesayangannya. Jadi obengnya ini marketingnya adalah motor yang bagus. Jadi difoto-fotoin lah motornya, habis itu lemarinya. Sama kayak Dio, kenapa milih sepatu itu? Mungkin Dio merasakan itu sepatu akan ngerasa Dio lebih ganteng, lebih pede. Nah, yang dijual oleh sepatu itu adalah kepercayaan dirinya. Saya mau pakai sepatu warna merah dan putih, biar saya kelihatan menarik. Jadi yang dijualnya itu adalah hope, harapan. Nah, Dio gimana kalau Dio pengen jualan sepatu? Nah, sepatunya itulah yang harus difoto dengan gayanya Dio mau seperti apa. Jadi kita beri alasan orang untuk beli sepatu. Jadi jangan modelnya hard selling. Ini sepatu. Nah, orang nggak mau. Tapi soft selling dengan cara halus. Kenapa orang harus beli sepatu? Kenapa orang harus beli sepatu? Jadi orang zaman sekarang tuh nggak mau tuh Pak ditawarin ini sepatu, nggak mau. Tapi dia harus ada soft sellingnya. Dia harus tahu kegunaan sepatu ini. Habis itu mereka udah langsung banding-bandingin nih. Semua konsumen ini pasti setiap melihat sepatu ngebandingin toko lain. Habis itu manfaatnya apa. Jadi seperti itu trik-triknya. Nah, habis itu kalau Dio bilang udah pasang Instagram Ads, kok boncos atau, nah itu berarti salah sasaran. Jadi di Instagram Ads itu ada trik namanya segmentasi. Itu kita
target pasarnya siapa. Jangan hanya sekedar millennials. Kalau millennials itu sepanjang 20 tahun tuh millennials semua tuh. Tapi millennials yang cowok kah, yang cewek kah? Ceweknya itu cewek berhijab kah, cewek nggak berhijab kah? Mau cowok senang bola kah, cowok yang senang bergaya kah? Itu beda-beda tuh pendekatannya. Jadi harus tepat sasaran. Kenapa saya naik itu cepat itu karena tepat sasaran saya dengan konten yang saya berikan. Itu dia. Mantap. Baik, terima kasih. Ya. Mantap. Keluar deh tuh kan tips-tipsnya yang ibaratnya harus sekolah ya, Pak Geza, harus sekolah nggak sih untuk itu? Itu belajar sendiri. Tapi kalau masuk kelas saya di kampus ada sekolahnya. Wow, gitu. Oke, tadi buat siapa Dion yang mau sukses di dalam workshop online-nya, ya, dalam jual online-nya, ya, bisa nanti kita bertemu di Politeknik LP3I Jakarta bersama Pak Geza, ya, Pak Geza, seru kan kelasnya nih. Nah, lalu untuk Dion tadi, silakan taruh nomor teleponnya di chat box, ya. Nanti dari pihak Politeknik LP3I Jakarta ada yang menghubungi terkait beasiswa yang akan didapat. Ya, bagi adik-adik, ada yang mau menanya selanjutnya? Ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu nih, 2 menit untuk sesi penanya. Boleh, silakan. Kalau Pak Geza ini, ketika dia ditanya, yang sesuai dengan sasarannya, ibarat tepat, dia akan keluar tuh ilmunya kayak tadi. Gitu. Jadi memang itu udah jadi lumrah ya. Ketika ditanya tepat sasaran, itu langsung dikasih tahu tanpa dilihat ini siapa yang bertanya gitu. Silakan adik-adik, boleh ditanya lagi yang lebih nancep pertanyaannya boleh. Pak Geza siap menjawab dengan berbagai tips and triknya tentunya. Benar ya Pak Geza? Iya, dapurnya banget gitu. Sepertinya sudah cukup ya. Oh iya, oke. Nih, Rizky. Sudah cukup ya, Bapak? Yes. Oke. Saya boleh ingatkan kembali untuk adik-adik yang tadi bertanya, untuk yang dapat kaos, gimana nih Pak Geza? Apakah untuk pertanyaan yang pertama atau bagaimana nih? Ya, nanti pertanyaan pertama nanti saya WA dan baik. Nanti saya WA dengan Pak Geza ya. Lalu untuk adik-adik, Indonesia mau mengingatkan untuk adik-adik yang belum mengisi link http://berani-punya-skill_2021 bisa coba diisi linknya yang Pak Ripai share ya. Dari sana juga kita akan mengetahui nanti apakah bisa dapat beasiswanya. Bagi adik-adik yang merasa peringkat atau ranking di sekolahnya, bisa dibantu Bapak Ibu Guru, kita membuka jalur beasiswa prestasi dengan prestasi peringkat, itu bisa isi link di yang sudah saya share di chat box, itu adalah bisa diberikan beasiswa secara langsung. Yang pertama. Yang kedua adalah yang tadi, buat adik-adik yang mengikuti seminar ini, bisa diisi link yang berani punya skill_2021 ya. Lalu untuk yang ketiga adalah untuk pengambilan sertifikatnya, kami buka di hari Rabu dan Kamis di tanggal 27 dan tanggal 28 Januari, jamnya pada jam 10 sampai dengan jam 4 sore supaya kita tidak terlalu berkerumun ya. Di bawahnya ada kontak saya, boleh di WA, boleh nanti misalnya ada kelonggaran untuk mengambil di beda hari, boleh. Oke. Semoga seminar online kali ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Geza sebagai pemateri. Apa-apa materi yang Pak Geza paparkan itu amat sangat jelas dan itu bermanfaat banget tentunya, bukan hanya pada adik-adik. Sebagai saya seorang moderator juga merasa oke, ya ini ilmu baru gitu.
untuk Bapak Ibu guru, semoga bermanfaat ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang paripurna, kita diberikan rezeki yang banyak, diberikan kekuatan di masa era pandemi saat ini. Tetap stay safe, jaga kesehatan walaupun di rumah aja. Kita harus tetap produktif. Ya, kita harus tidak boleh menyalahkan malam. Kita harus tidak boleh menyalahkan malam, tapi kita harus nyalain lampu. Jadi tidak boleh menyalahkan keadaan, tapi kita harus tetap move on gitu. Harus move on karena ketika kita move on ada satu langkah maju yang akan kita ambil. Karena akan perubahan-perubahan itu yang dilakukan adalah ketika kita melakukannya hari ini untuk diri kita sendiri dan saat detik itu juga. Gitu. Semoga apa-apa yang kita terima, semoga ilmunya lebih bermanfaat. Yang Pak Geza memberikan ilmunya juga dengan cuma-cuma, tentunya bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Mungkin bukan manfaat dunianya, tapi manfaat di akhiratnya ya. Pak Geza, semoga Bapak Ibu guru tetap sehat selalu, adik-adik tetap sehat selalu. Terima kasih banyak. Kak Mesya sebagai seorang moderator undur diri. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kami saya tutup ya. Sebelum kita tutup, kita adakan sesi foto dulu kali ya Pak. Karena memang sudah azan, boleh kita sesi foto. Saya juga nih mau nih, foto juga. Boleh kita adakan sesi foto untuk adik-adik. Sebelum kami saya tutup nih, ya bisa dibuka kameranya semua. Silakan nak, dibuka kameranya semua. Apa yang masih pakai, yang udah pakai mukena, ya boleh kita adakan sesi foto, ya, bisa 1, 2, 3, silakan. Sudah semua dibuka. Dio Rizky, Mustafa, Mahira, Rizviani, Halimah, Tria Intan, Alfa, Febri Ajeng, Elvira, Raffi Ihsan, Maulana. Nah, saya sebutin lagi tuh semuanya tuh. Oke. Ya, sudah dapat sesi fotonya? Yuk, 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak buat semuanya. Saya mohon undur diri. Haza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum semuanya. Sampai bertemu lagi di depan. Iya, terima kasih Pak Geza, Bu Mesya. Ya, terima kasih banyak Bapak bersamanya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sangat berterima kasihku untuk yang selalu setia dan berikanku semangat hingga diriku bahagia. Saat sedih engkau ada, saat senang menyemangatiku untuk meraih impian. Sangat berterima kasihku untuk yang selalu setia dan berikanku semangat hingga diriku bahagia. Saat sedih engkau ada, saat senang menyemangatiku untuk meraih impian.